ke materi. Kemarin. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan, jadi kita lanjut ya, teman-teman. Izin saya lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah belajar sedikit mengenai aktivitas investasi. Dari pokok bahasan ini yang sudah kita cover mulai dari pengenalan aset lancar seperti apa, di dalamnya ada cash and equivalence, receivable juga sudah kita cover, prepaid expense, inventories juga sudah kemarin. Kemudian introduction to long term asset juga kemarin sudah sempat kita bahas, termasuk accounting for long term asset seperti apa, terus bagaimana kapitalisasi dengan pembebanan gitu juga sudah dibahas. Kemudian plan asset dan natural resources atau sumber PPE dan sumber daya alam juga kemarin sudah kita bahas, bagaimana valuation-nya, analisisnya, termasuk bedanya depresiasi dan depresi penggunaannya. Dan terakhir kemarin kita membahas intangible asset, accounting-nya seperti apa, bagaimana menganalisis intangible-nya, goodwill itu seperti apa, dan apa yang terjadi dengan unrecorded intangibles and contingencies. Dan sekarang kita lanjutkan pokok pembahasannya ada di apa namanya, revaluasi aset di bawah IFRS seperti apa. Ya, revaluasi aset sedikit mengulang pelajaran yang terdahulu. Jadi gitu, biasanya dicatat dalam harga perolehan. Itu kemudian diukur setelah pengakuan awal gitu ya, setelah perolehan itu dilakukan pengukuran kemudian. Nah, itu modelnya ada dua. Yang pertama model biaya yang umum gitu, jadi aset tetap dicatat pada harga perolehan pas perolehannya, kemudian pengukuran setelah pengakuan awal dia dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai atau impairment. Nah, kemudian ada model revaluasi, itu aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Bedanya hanya itu saja. Kalau model biaya dia di harga perolehan, model revaluasi dia di nilai wajar pada tanggal revaluasian. Dua-duanya tetap pakai penyusutan, kemudian dua-duanya juga penyusutan tersebut dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Yang model biaya kira-kira persamaannya seperti itu. Nilai buku aset tetap itu sama dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan dikurangi lagi akumulasi rugi penurunan nilai. Sementara model revaluasian, nilai buku aset tetapnya merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Nah, revaluasi itu erat dengan yang namanya nilai wajar gitu, karena dinilai berdasarkan nilai wajar gitu ya. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Yang dimaksud transaksi wajar ini transaksi yang tanpa ada paksaan gitu ya, wajar-wajar saja. Nah, yang tidak wajar itu seperti ini nih, suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan, yang nggak ada pilihan lah. Sementara kalau transaksi wajar itu ya di arm's length lah yang banyak pilihannya. Nah, kemudian nilai wajar itu ditentukan umumnya menggunakan kuota harga di pasar aktif atau harga pasar. Sementara jika pasarnya tidak aktif atau harga pasar itu tidak dapat diketahui, itu bisa menggunakan teknik-teknik penilaian yang lain. Yang pertama, menggunakan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti berkeinginan jika tersedia. Kemudian, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama. Nah, ini mulai pakai pembanding. Ini juga pakai pembanding dengan pihak-pihak lain. Kalau di sini pembanding dengan barang substitusi atau barang yang mirip lah seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan
arus kas yang didiskonto atau discounted cash flow analysis, atau yang terakhir juga bisa menggunakan penetapan harga opsi atau option pricing model. Metode evaluasi sendiri ada dua, yaitu yang proporsional dan eliminasi. Kalau proporsional, bedanya ada di akumulasi penyusutan. Nah, kalau proporsional, akumulasi penyusutan disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset, sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Kemudian kalau eliminasi, akumulasi penyusutannya dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset. Dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sejumlah revaluasi dari aset tersebut. Bedanya di situ aja. Eliminasi tidak ada akumulasi penyusutan, nanti dinolkan. Ada contohnya di belakang. Sebelum ke contoh, kita lihat dulu akibat revaluasian, gitu ya. Akibatnya kan nilai asetnya naik dan turun. Bisa naik, bisa turun. Nah, ini diatur di paragraf 39 di PSAK 16 kalau nggak salah. PSAK tentang aktif atau tetap. Nah, ketika terjadi kenaikan, itu diakui di pendapatan komprehensif lain. Kenaikan pertama kali dicatat jika ada kenaikan yang pertama kali dilakukan revaluasi dicatat di other comprehensive income. Dan diakumulasi dalam ekuitas dan neraca di ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Tapi jika tidak pertama kali atau di laba rugi itu ada saldo penurunan nilai aset atas penilaian terdahulu gitu, ketika ada kenaikan maka diakui di laba rugi ini sebesar penurunan nilai aset yang pernah terjadi, yang pernah diakui sebelumnya. Kemudian jika aset tersebut turun, sebaliknya penurunan diakui di other comprehensive income jika sudah ada saldo di dalamnya, saldo kenaikan atau surplus revaluasi aset. Jika pertama kali atau tidak ada saldo di other comprehensive income, maka penurunan tersebut diakui di laba rugi. Seperti ini gabagannya kira-kira gitu ya, jika meningkat di OC jika tidak memiliki kerugian revaluasi berikutnya sebelumnya, laba rugi jika memiliki kerugian akibat revaluasi sebelumnya. Kemudian ketika turun di OC jika memiliki saldo surplus akibat revaluasi periode sebelumnya, dan jika laba rugi jika tidak memiliki saldo surplus sebelumnya. Nah, ini dia peningkatan pertama kali akibat revaluasi pertama kali masuk ke other comprehensive income, penurunan akibat revaluasi pertama kali dia masuk ke laba rugi. Nah, kemudian surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Jadi saldonya ketika apakah si aset itu tidak lagi digunakan, dijual dan lain sebagainya, itu saldo yang ada, saldo surplus revaluasi yang ada langsung dipindahkan ke saldo laba atau retained earning. Atau bisa juga pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas. Nilai yang dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan, atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Bisa secara bertahap dipindahkan ke saldo laba atau retained earning. Ya, apa bedanya penyusutan menurut akuntansi dan penyusutan menurut pajak atau fiskal? Itu kalau menurut akuntansi dia mengikuti PSAK 16 di paragraf 56 dan 59 ada diatur di situ. Bedanya adalah kalau di akuntansi itu penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Seperti itu. Kemudian tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aset terpisah walaupun diperoleh sekaligus. Nah, penyusutan menurut Undang-Undang PPh yang dimana diatur di pasal 11 ayat 3 dan 4. Ayat 3 terutama yang menjadi default-nya. Jadi penyusutan itu default-nya dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Jadi berbeda ya, di sini di bulan dimulakannya pengeluaran, sementara kalau akuntansi dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Bisa terjadi beda waktu di sini karena waktunya bisa jadi berbeda karena dimulai saat aset tersebut siap digunakan, bisa jadi sudah terjadi pengeluaran di bulan-bulan sebelumnya. Tapi belum siap digunakan sehingga belum dilakukan penyusutan. Sementara kalau PPh, ya begitu ada pengeluaran langsung baru langsung disusutkan. Nah, seperti itu. Tapi di ayat 4,
Diatur juga bahwa di ayat 4 pasal 11 tersebut dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai dari bulan harta tersebut digunakan. Jadi sama dengan paragraf 56 PSHK 16. Akan tetapi ini tidak default, ini harus dengan izin Direktur Jenderal Pajak. Jadi wajib pajak harus mengajukan izin untuk menggunakan atau mulai penyusutan pada bulan tersebut, bulan harta tersebut mulai digunakan. Kalau dengan ini mungkin atas hal ini tidak terjadi beda waktu. Untuk lebih memudahkan memahami revaluasian, kita pakai contoh gitu. Jadi ada sebuah PT EGZ memiliki bangunan dibeli tanggal 1 Januari 2019, harganya 2 miliar, masa bangunan 10 tahun, dan tanpa nilai residual atau nilai sisa. Nah, kemudian pada 31 Desember 2019, nilai wajar bangunan tersebut adalah 2 miliar 40 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam melakukan penyusutan. Nah, pertama, pencatatan dengan menggunakan model cost, gitu ya, cost model, bukan model revaluasian, tapi model cost dulu. Tadi kan ada model cost, kemudian revaluasian, penilaian pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, ini pakai cost model. Cost model pada saat pembelian 1 Januari, seperti itu, bangunan pada kas 2 miliar, pada saat mengakui penyusutan di tanggal 31 Desember, 200 juta secara komersial. Terus menjadi posisi laporan keuangan, sehingga bangunan 2 miliar tetap ada akumulasi penyusutan 200 juta, nilai bukunya atau nilai tercatat adalah 1.800.000. Secara fiskal, pada saat pembelian 1 Januari itu tidak terdapat perbedaan lah gitu dengan komersial, jadi nggak ada koreksi fiskal, tetapi pada tanggal 31 Desember terdapat perbedaan, beda waktu, karena tarif yang digunakan, tarif penyusutan digunakan berbeda. Menurut komersial, tadi disusutkan selama 10 tahun, sementara aturan perpajakan untuk bangunan itu disusutkan selama 20 tahun. Sehingga secara fiskal, yang dibolehkan adalah setiap tahunnya dia membebankan sebesar 2 miliar dibagi 20 tahun atau 100 juta, dan komersial tadi sudah membebankan 200 juta, sehingga ada koreksi fiskal positif sebanyak 100 juta. Penyajiannya juga sehingga perbedaannya ada di nilai bukunya 1.900.000 dan akumulasi penyusutan ada di 100 juta. Saling di 1,9 juta ya. Di situ bedanya, ada beda 100 juta di sini. Nah, kemudian itu tadi model cost. Kemudian ada model revaluasian, ada 2, proporsional dan eliminasi. Yang proporsional itu seperti ini. Jadi 1 Desember setelah ada penyusutan, dia harus menyesuaikan dengan adanya revaluasi. Nah, tadi seperti yang tadi Jadi ketika tadi sudah menghitung akumulasi penyusutan, kemudian ketika ada revaluasian, maka akumulasi penyusutan dan juga nilai bangunannya harus disesuaikan gitu, secara proporsional dengan surplus revaluasian. Di sini surplus revaluasian sebenarnya langsung ketahuan gitu ya, karena nilainya adalah nilai wajar dikurangi dengan nilai buku pada tanggal revaluasi. Nilai wajarnya adalah 2 miliar 40 juta, sementara nilai bukunya tadi 1.800.000, surplus revaluasinya adalah 240 juta. Nah, itu harus dibagi secara proporsional kepada bangunan dan akumulasi penyusutan. Nah, untuk bangunan dia bagiannya adalah seperti ini rumusannya. Jadi nilai wajarnya dikurangi nilai buku dibagi nilai buku dikali dengan harga perolehan bangunan itu. Nah, di sini ketemulah nilainya segitu. Sementara untuk akumulasi penyusutan dia rumusannya mirip gitu. Jadi nilai wajar dikurangi harga perolehan dibagi harga perolehan dikalikan dengan akumulasi penyusutan. Totalnya kalau di bangunan dia bertambah 266 jutaan, akumulasi penyusutan 26 jutaan, sehingga nilai tercatat per 31 Desember berubah menjadi seperti ini, bangunan dari 2,2
miliaran, akumulasi penyusutan 200 jutaan lebih, 226 jutaan, nilai tercatatnya menjadi 2 miliar 40 juta, sama seperti nilai wajarnya. Nah, secara fiskal, ketika terjadi revaluasi, katakanlah ini revaluasinya memenuhi syarat, ya, memenuhi final ketika ada surplus revaluasian. Nah, nilai buku fiskal secara fiskal, ya, bukan secara komersial, dari 1,8 miliar, secara fiskal 1,9 miliar. Kemudian ada nilai tercatat setelah revaluasi, yang ini 2 miliar 40 juta, sehingga ada selisih lebihnya 140 juta. Nah, itu terkena tarif PPh final 10%, dikali selisih lebihnya. Jadi dikali 140 juta, sehingga terutang PPh final sebanyak 14 juta. Itu jika di atas nilai tercatat, ada surplusnya. Kemudian jika hasil revaluasinya di bawah nilai tercatat, maka secara akuntansi akan dicatat di laba rugi. Artinya turun nilainya, harganya turun dari nilai bukunya. Dicatat tidak laba rugi jika tidak memiliki saldo surplus revaluasi periode sebelumnya. Nah, ini jika penyebab dari revaluasi yang di bawah nilai tercatat ini karena sesuatu yang bersifat estimasi, maka dilakukan koreksi fiskal positif pada saat estimasi tersebut benar-benar terjadi, baru dilakukan koreksi fiskal negatif. Jadi kalau nilainya itu surplusnya, revaluasinya itu di bawah sehingga tidak ada surplus gitu ya, karena turun nilainya di bawah nilai bukunya, itu kan kalau secara akuntansi dicatat di laba rugi gitu kan, mengurangi laba tentunya karena ada kerugian penurunan nilai revaluasian. Nah, itu kalau meskipun secara akuntansi boleh dikurangkan gitu ya. Kalau secara pajak dia harus dikoreksi fiskal, tidak boleh dibiayakan dulu sampai dengan aset penurunan tersebut terrealisasi. Biasanya terrealisasinya ketika asetnya usang atau asetnya dijual. Nah, itu baru diakui adanya kerugian itu. Nah, itu tadi secara model proporsional, yang ini model eliminasi. Jadi bedanya di sini, akumulasi penyusutan sama bangunan langsung dibalik dulu gitu. Apa maksudnya akumulasi penyusutan berarti langsung berkurang sebanyak 200 juta, bangunan juga yang tadinya berkurang juga sebanyak 200 juta. Jadi langsung dibalik gitu. Akumulasi penyusutan jadi 0, bangunannya jadi 1,8. Nah, kemudian bangunan itu ditambahkan sebanyak surplus revaluasinya 240 juta. Lawannya di surplus revaluasian. Sehingga nilai tercatatnya bangunan dan nilai tercatat sama, 2 miliar 40 juta, sementara akumulasi penyusutan tidak ada. Itu yang namanya eliminasi. Nilai bangunan dan nilai tercatat sama. Beda ketika di sini, nilai bangunan dan nilai tercatat berbeda, karena ada pembagian di akumulasi penyusutan juga. Kemudian secara fiskal itu sama persis gitu, jadi tidak ada bedanya, karena dia yang penting nilai tercatat hasil evaluasi berapa dikurangi dengan nilai sisa buku fiskal ketika ada selisih lebih, itu terutang PPh final. Nah, kemudian ada contoh kasus penjualan saham setelah entitas direvaluasi terlebih dahulu. Katakanlah ada sebuah perusahaan memiliki aset 1.000, modal di store 300, kemudian dilakukan revaluasi sifat tetap sehingga asetnya naik menjadi 1.500 dan menghasilkan surplus revaluasian 500, selisih dari 1.500 dan 1.000. Nah, kemudian konversi surplus revaluasi tersebut dikonversi menjadi modal di store, sehingga surplus revaluasi naik ke modal di store, menambah modal di store menjadi jumlahnya 800. Katakanlah jika para pemegang saham menjual seluruh sahamnya dengan nilai transaksi 1.000, maka ketika belum dilakukan revaluasi, capital gain-nya adalah 1.000 nilai harga jualnya, nilai transaksinya 1.000 dikurangi dengan 300 modal di stok, sehingga capital gain-nya 700. Pajak atas capital gain-nya lebih besar. Nah, ketika setelah dilakukan revaluasi, nilai capital gain-nya hanya sisa tinggal 200, karena modal di store-nya bertambah 500 dari surplus revaluasian tadi, sehingga nilai transaksi 1.000 dikurangi modal di store yang sekarang jumlahnya sudah 800, capital gain-nya hanya 200, pajak capital gain-nya lebih kecil. Seperti itu efek dari revaluasi ketika ada penjualan saham. Ya, contoh di penyajian laporan keuangan, misalnya ada gitu ketika teman-teman membaca
catatan atas laporan keuangan bagian aset tetap. Di situ mungkin ada contohnya seperti ini, perusahaan melakukan penilaian kembali aset tetap pada tahun 2016 dengan tersebut dilakukan oleh bla 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 bla. Nah, itu merupakan penanda dia melaporkan atau mendisclose adanya revaluasi. Seperti itu dilihat dari di situ jenis-jenis aset yang direvaluasi, kemudian nilai buku sebelum revaluasi, surplus revaluasi, terus ada nilai pasar biasanya seperti itu, paling nggak 3 itu. Nilai pasar biasanya diketahui pertama, nilai buku juga sudah diketahui, dan sisanya baru surplus revaluasi selisihnya. Itu penyajian di notes-nya. Kemudian di laba rugi juga, ketika teman-teman seperti ini, misalnya ada perubahan surplus evaluasi pengukuran kembali liabilitas estimasi atas imbalan kerja, rugi gitu ya. Nah, itu ada tuh di laporan laba rugi. Di OC, tapi bagian Other Comprehensive Income. Kemudian di balance sheet, di bagian neraca, di bagian ekuitas, itu juga ada biasanya surplus revaluasi kalau dia pernah melakukan revaluasi atau sedang melakukan revaluasi. Itu surplus revaluasi bersih berapa gitu. Yaitu contoh penyajian di laporan keuangan. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penurunan nilai aset tetap tidak boleh menjadi beban secara fiskal. Jadi karena fiskal itu menganut prinsip realisasi atau realizable value, maka sesuatu yang bersifat estimasi atau bersifat belum terjadi itu tidak boleh menjadi beban, harus dikoreksi fiskal. Positif. Yang kedua, kenaikan hasil revaluasi aset untuk tujuan perpajakan selama memenuhi ketentuan terutang PPh final dan nilai perolehan secara aset fiskal sesuai dengan hasil revaluasi. Jadi ketika dia direvaluasi untuk tujuan perpajakan, PPh finalnya sudah dilunasi, maka harga perolehan asetnya itu berubah dari yang tadinya harga perolehan awal menjadi harga setelah tanggal revaluasi. Yang ketiga, masa manfaat penyusutan yang berbeda antara fiskal dan komersial harus dilakukan koreksi fiskal. Jadi misalnya tadi ada gap antara saat digunakan dan saat dilakukan pembayaran, itu maka yang secara komersial harus dikoreksi fiskal. Kemudian yang keempat, apabila ketentuan dimulainya penyusutan antara komersial dan fiskal berbeda, yaitu apabila waktu pengeluaran pembayaran aset berbeda dengan waktu aset telah siap digunakan, maka ada koreksi fiskal juga. Oh sorry, ini yang kedua. Yang masa manfaat tadi misalnya yang tadi 20 tahun dengan 10 tahun, nah itu harus dikoreksi fiskal. Harus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah ini kalau ini yang beda waktu karena tadi kapan mulai saat melakukan penyusutan. Ya, berikutnya kita akan membahas di dalam aktivitas investasi ini mengenai intercompany dan international activities. Kerangkanya seperti itu. Ya, jadi nanti yang akan kita cover di sini jadi investment securities, apa saja jenisnya gitu ya. Kemudian equity accounting, business combination, itu saja. Kita nggak akan bahas masalah derivatif securities. Nah, klasifikasi dari investment securities ada dua, gitu. Jadi ada debt to security dan equity securities. Debt to security, jadi debt securities atau obligasi gitu. Biasanya ada 3 tujuannya ketika kita memiliki investasi dalam bentuk ini. Yang pertama held to maturity, atau ditahan sampai
apa namanya jatuh tempo gitu ya, kita akan menikmati kuponnya sampai jatuh tempo, tujuannya seperti itu. Yang kedua trading untuk diperjualbelikan dan available for sale. Kemudian kalau equity securities, pertama no influence atau yang kepemilikannya itu di bawah 20% sahamnya dari apa yang diinvestasi di sana. Nah, itu biasanya ada trading dan available for sale jenisnya. Kemudian ada yang significant influence, yaitu kepemilikan di antara 20 sampai dengan 50%, dan controlling interest yang memilikannya di atas 50%. Nah, seperti ini penjelasannya. Jadi kalau obligasi tadi apa namanya? Ada 3 kategori gitu ya, automatically trading available for sale, deskripsinya seperti itu. Itu intinya sekuritas itu memang sengaja dipegang sampai dengan jatuh tempo obligasinya, sampai dengan jatuh tempo. Tujuannya seperti itu. Kemudian kalau trading memang dibeli untuk diperdagangkan, biasanya dia secara short term saja. Kemudian available for sale itu tidak masuk ke, tidak berniat untuk ditahan sampai akhir, tapi juga tidak aktif diperdagangkan. Jadi yang nanggung-nanggung itu namanya available for sale. Bedanya apa antara 3 hal ini, perlakuannya tentunya secara akuntansi apa namanya pencatatannya itu kalau held to maturity itu disajikan berdasarkan biaya yang diamortisasi atau amortized cost. Sementara trading dan available for sale dia disajikan dengan fair value-nya, nilai wajarnya berapa. Kemudian di income statement ketika ada unrealized gain atau losses, kalau held to maturity itu tidak diakui baik di net income atau di comprehensive income, karena memang untuk apa namanya tidak untuk diperdagangkan ya, karena mau dipegang sampai dengan jatuh tempo sehingga tidak ada unrealized gain atau losses. Sementara kalau trading tentunya ada ketika nilainya naik atau turun karena dia menggunakan fair value gitu ya. Ketika ada naik atau turun harganya dia diakui langsung di net income untuk yang trading. Sementara kalau available for sale itu tidak diakui di net income tetapi diakui di comprehensive income. Itu untuk available for sale kalau ada unrealized gain or losses. Karena ada fair value pasti ada unrealized gain or losses. Kemudian ketentuan lainnya di income statement, jadi ketika terrealisasi, gitu, ada gain or losses, dan interest income dia diakui di net income. Begitu juga, memang beneran sudah terrealisasi gain or losses-nya, dan ada interest income di situ diakui di net income. Semua tiga-tiganya. Nah, kemudian obligasi ini juga mungkin ada opsi untuk bukan ada opsi ya, jadi ketika dirubah gitu ya, niat awalnya dirubah karena mungkin dapat hidayah dia dirubah. Jadi dari held to maturity bisa dirubah jadi available for sale atau dirubah menjadi trading dan lain sebagainya. Nah, efeknya apa? Nah, ketika terjadi apa namanya? Efeknya ada 2, jadi efek di balance sheet dan efek di income statement. Jadi misalnya pertama, ada perubahan dari held to maturity ke available for sale. Jadi yang tadinya mau dipegang sampai jatuh tempo, dirubah menjadi available for sale, dapat dijual sewaktu-waktu. Nah, efeknya di balance sheet, asetnya kemudian dirubahkan pencatatannya tadinya pakai biaya yang diamortisasi, amortized cost, dirubah menjadi pencatatannya atau penyajiannya dengan fair value ketika perubahan dari held to maturity HTM to AFS, available for sale. Nah, kemudian efeknya di income statement, ketika ada unrealized gain or loss on that pada tanggal adanya transfer itu diakui di comprehensive income. Karena paling belakang available for sale dia diakui unrealized gain or losses ya di comprehensive income. Nah, kemudian ketika ada perubahan dari tadinya trading yang untuk jangka pendek menjadi available for sale, nggak jadi buru-buru dijual gitu ya, di balance sheet nggak ada efek karena sama-sama pakai fair value, tapi di income statement adanya unrealized gain or loss pada tanggal transfer itu langsung masuk ke net income, karena dia berasal dari trading. Nah, kemudian available for sale dirubah menjadi trading, tadinya mau kapan-kapan aja jualnya menjadi memang akan segera diperjualbelikan, itu nggak ada efeknya juga di balance sheet karena sama-sama pakai fair value. Kemudian ketika ada unrealized gain or loss or losses pada tanggal transfernya,
itu diakui di net income karena ada unsur tradingnya di sana. Nah, kemudian perubahan dari available for sale menjadi held to maturity, yang tadinya mikir-mikir mau dijual atau enggak, menjadi nggak usah dijual, mau ditahan sampai akhir, yaitu di balance sheet dia tidak ada perubahan pada tanggal transfer, tetapi berikutnya, kan dia tetap disajikan fair value, tapi untuk berikutnya dia diamortisasi. Gitu. Untuk kedepannya dia diamortisasi dari fair value pada saat transfer. Nah, kemudian ketika ada unrealized gain or loss pada tanggal transfer, dia diakui di comprehensive income karena ada faktor available for sale di situ. Nah, itu dari mengenai investasi di obligasi. Nah, ini investasi di saham. Seperti tadi dibagi menjadi 3, yaitu yang influence atau yang kepemilikannya di bawah 20%, itu ada 2 jenis, available for sale dan trading. Kemudian ada significant influence dan controlling interest. Ownership-nya kalau no influence, baik dua-duanya itu yang kepemilikannya di bawah 20%, significant influence 20-50%, dan controlling interest di atas 50%. Tujuan dari ini tentunya berbeda-beda. Kalau tujuan memiliki kurang dari 20% ini, itu untuk investasi jangka panjang atau menengah. Investasi jangka pendek, karena emang untuk trading. Sementara significant influence biasanya tujuannya adalah untuk considerable bisnis pengaruh, untuk memiliki pengaruh pada perusahaan yang diberikan investasi tersebut, punya pengaruh yang. Sementara kalau controlling interest itu tujuannya tentunya untuk memiliki kontrol. Valuation basisnya untuk yang non-inflation method, dan controlling interest dia pakai konsolidasi. Kemudian di balance sheet asetnya dinilai kembali di fair value untuk available for sale dan trading yang no influence. Kemudian kalau significant influence dia pada biaya akuisisi, gitu, disesuaikan dengan share dari investasi atau yang diinvestasi, return on earning, dan appropriate amortization. Nah, untuk controlling interest dia di balance sheet dia consolidated balance sheet, jadi digabungkan antara yang perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan induknya. Kemudian income statement ketika ada unrealized gain, itu kalau available for sale ini sama dengan yang tadi obligasi ya, available for sale diakui comprehensive income, ketika ada unrealized gain or loss. Di trading dia diakui di net income. Sementara significant influence dan controlling interest dia tidak mengakui adanya unrealized gain kan. Kemudian ada other income effect, kalau available for sale, dia ketika ada dividen dan ada realized gain and losses itu realized, mungkin benar-benar dijual, itu diakui di net income. Begitu juga dengan influence juga diakui di net income. Nah, sementara di significant influence, ketika ada pembagian, itu diakui adanya pembagian saham dari investing net income dikurangi appropriate amortization in net income. Jadi net income dari investasi atau perusahaan yang diberikan investasi itu secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya yang di antara 20-50% diakui di perusahaan induk. Sementara ketika controlling interest dia dikonsolidasi, gitu. Konsolidasi semuanya, paling menyisakan akun non controlling interest. Tapi aset semua kewajiban di ya, ini ada sedikit kasus 2 menit, ada pendapat silahkan disampaikan.
Ya, ada yang mau berpendapat? Jadi kasusnya dia bukan kasus ya. Jadi dia ada sebuah perusahaan minuman ringan punya beberapa keputusan bisnis terkait dengan supplier botolnya. Itu yang pertama, suppliernya itu berasal dari pihak independen. Dari si perusahaan itu tidak punya kepemilikan di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan itu menginvestasi di salah satu perusahaan botol, tetapi nggak punya controlling ownership, jadi kepemilikannya di bawah 50%, tapi dia mulai memiliki stake atau memiliki saham di situ. Yang ketiga, si perusahaan ini dia berinvestasi di sebuah perusahaan botol yang lain gitu, tapi punya controlling ownership, jadi kepemilikannya di atas 50%. Nah, berdasarkan strategi pembotolan itu ya, pembotolan dari perusahaan ini, dia si perusahaan memutuskan untuk secara bertahap dia mengurangi kepemilikan mengurangi persentase kepemilikan dari perusahaan-perusahaan botol ini, sehingga pada akhirnya dilaporkan equity interest-nya itu sekitar 24% sampai 35% dari beberapa perusahaan botol di dunia. Pertanyaannya, apakah perusahaan ini mengendalikan supplier botol ini? Gitu pertanyaan pertama ya. Dengan kepemilikan segitu. Kemudian, apakah perlu dikonsolidasi gitu, di dalam annual report? Kemudian, bagaimana konsolidasi ini berpengaruh pada turnover dan solvency ratio? Ya, jadi ketika ya tadi seperti yang sebelumnya disampaikan gitu ya, ketika kepemilikannya di antara 24 sampai 38%, di bawah 50%, tentunya perusahaan ini tidak memiliki pengendalian gitu ya, yang pengendalian penuh atas perusahaan, tapi dia memiliki significant influence, memiliki pengaruh yang cukup signifikan, terutama ketika ada rapat umum biasanya seperti itu. Nah, kemudian apakah perlu dikonsolidasi? Antara iya dan tidak, karena yang memiliki signifikan influence itu suka dianggap sebagai dilakukan konsolidasi juga, tapi dengan sederhana gitu ya. Tapi bukan yang dimaksud konsolidasinya berbeda dengan ketika kepemilikan di atas 50%, yang akunnya semuanya digabungkan, dijadikan satu dengan perusahaan induk. Seperti itu. Kemudian bagaimana konsolidasi ini berpengaruh pada turnover dan solvency ratio. Ya, untuk yang kepemilikan di bawah 50% ini, yang memiliki signifikan influence ini, dia di aset turnover, turnovernya maksudnya mungkin aset turnover ya, jadi biasanya kalau disebut turnover doang itu aset turnover, yang mana rumusnya adalah sales dibagi total aset, itu dia berpengaruh gitu. Karena yang punya signifikan influence biasanya dia menampilkan akun investment di asetnya, sehingga asetnya bertambah besar, pembaginya bertambah besar. Kalau sales relatif terkait berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan. Dan kemudian bagaimana kalau solvency ratio? Kalau untuk yang punya significant influence itu di antara iya bisa berpengaruh, bisa tidak. Karena akuisisi
perusahaan atau investasi di perusahaan itu bisa memakai akun aset gitu ya. Jadi bisa dibeli melakukan investasi dengan menukarkan dengan kas atau dengan aset yang lain, bisa juga dengan menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham. Nah, kalau solvensi itu kan contohnya debt to equity ratio, long term debt to equity ratio. Nah, ketika sepanjang sepanjang investasinya itu tidak menggunakan debt atau saham, dia tidak mempengaruhi solvency ratio. Jadi dia bisa aja berpengaruh terhadap turnover dan tidak berpengaruh pada solvency ratio. Berbeda dengan konsolidasi, kepemilikan di atas 50%, dia akan mempengaruhi semuanya. Ya, begitu saja untuk materi mengenai aktivitas investasi. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Izin bertanya, Bang. Ya. Izin bertanya, seberapa sering sih Bang perusahaan itu melakukan analisis penurunan nilai atas asetnya? Terus juga kelompok aset apa ya Bang yang sering mengalami penurunan nilai? Terima kasih banyak. Sorry, kurang jelas. Jadi pertanyaan pertama gimana? Seberapa sering perusahaan melakukan analisis penurunan nilai? Evaluasi maksudnya? Iya gitu Bang. Ya, biasanya dilakukan ketika akan melakukan aksi korporasi sih. Paling sering terjadi seperti itu. Atau memang pengen ngeriset aja, terutama yang untuk tujuan perpajakan ya. Itu biasanya untuk pengen ngeriset aja gitu. Jadi pengen tahu nilainya berapa. Tapi paling sering itu ketika mau melakukan aksi korporasi. Bisa ketika dia mau IPO, bisa ketika dia mau melakukan merger atau akuisisi, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dia pakai evaluasi dulu untuk mengetahui nilai perusahaan yang sebenarnya. Jadi tidak sering itu juga sebenarnya, tapi ketika dia perusahaan mau melakukan aksi korporasi. Terus aset apa? Ya semuanya. Biasanya semua aset dia akan direvaluasi ketika dia melakukan revaluasi. Gitu, Lia. Baik, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bang. Kenapa ya kalau penurunan nilai aset baru itu boleh diakui pas asetnya udah dijual, itu menunjukkan kalau penurunan nilai itu udah terrealisasi. Terima kasih. Sorry, gimana sih ini? Sorry, tolong diulang. Agak putus-putus. Gimana? Kenapa penurunan nilai aset baru itu boleh diakui pas aset udah usang atau dijual? Apakah pas usang atau dijual itu menunjukkan kalau penurunan aset itu udah terrealisasi? Iya, kenapa ketika turun diakui di net income gitu? Iya, kenapa kalau penurunan nilai aset itu baru diakui pas udah usang atau dijual, itu Bang. Iya, jadi itu sebenarnya prinsip kehati-hatian juga sih ya. Jadi ketika salah satu prinsip akuntansi ya, prinsip kehati-hatian. Jadi ketika ada kerugian, ya segera dilaporkan. Tapi ketika ada keuntungan, yang ditunda dulu lah pelaporan sampai terrealisasi. Makanya ketika ada penurunan nilai aset, dia diakuinya di net income penurunan yang pertama kali. Sementara ketika ada kenaikan, diakuinya dulu di other comprehensive income. Sebenarnya alasannya itu aja sih. Semuanya hampir sama dengan ketika unrealized loss dan gain itu juga seperti itu. Oh ya, terima kasih Bang. Iya. Ada lagi, teman-teman?
Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Terkait dengan aktivitas operasi. Ya, jadi ini merupakan bagian terakhir dari analisis keuangan, gitu ya. Analisis keuangan kita kemarin sudah belajar analisis profitabilitas, kemudian analisis resiko, dan terakhir itu adalah analisis arus kas. Nah, analisis arus kas itu dibagi menjadi 3 karena memang sangat padat pembahasannya, mulai dari aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan aktivitas operasi. Nah, ini adalah bagian terakhir. Referensinya seperti itu. Ini merupakan pembahasan di materi ke-6 di minggu ke-6 gitu ya. Saya angkat ke sekarang sehingga nanti minggu ke-6 nanti kita akan membahas sisanya aja dari aktivitas operasi. Kemudian dilanjutkan dengan paparan teman-teman sekalian. Ya, ini adalah referensinya sama dengan yang lain, ada di RPS juga. Nah, poin-poin pembahasannya adalah yang pertama nanti kita akan bicara mengenai konsep semua sih sebenarnya. Jadi mohon bersabar, di tengah semester awal ini kita masih boost masalah konsep dulu. Nah, yang pertama yang di sini yang akan kita bahas itu pertama konsep pengukuran laba, kemudian pengakuan pendapatan seperti apa, pengakuan biaya atau beban seperti apa, PSAK pendapatan seperti apa. Nah, kita akan berhenti di situ. Nanti baru di setengah dari pembahasan ini, setengah ke belakang nanti akan kita bahas di minggu depan. Ini sebenarnya agak sedikit mengulang gitu ya, Pak, pelajaran prinsip dan juga pelajaran akuntansi perpajakan, akuntansi pendapatan waktu itu. Nah, di sini konsep pengukuran laba. Jadi pengertiannya atau konsepnya seperti itu, laba adalah hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Kemudian laba tersebut merupakan pengukuran atas perubahan kekayaan pemegang saham maupun estimasi laba pada masa depan. Ya, secara konsep seperti itulah intinya laba itu. Nah, laba itu ada 2 gitu yang biasa diperbandingkan, ada namanya laba ekonomi dan laba akuntansi. Laba ekonomi itu ditentukan oleh prinsip ekonomi. Jadi perbedaannya di sini adalah pakai prinsip ekonomis, tidak berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau itu namanya laba akuntansi. Nah, penghitungannya untuk memperoleh laba ekonomi itu sebenarnya sama dengan laba akuntansi, di mana pendapatan itu dikurangi dengan biaya, akan tetapi untuk ekonomi itu harus dikurangi dengan biaya implisit dan bukan cuma biaya eksplisit. Jadi biaya-biaya yang kita kenal selama ini namanya biaya eksplisit. Nah, biaya implisit sendiri itu dianggap sebagai biaya peluang dan biasanya sumber daya perusahaan sendiri. Biaya peluang atau opportunity cost. Ini contohnya seperti itu, bangunan perusahaan, peralatan, dan sumber wirausaha. Nah, itu dihitung biaya implisitnya. Atau contoh yang lain mungkin supaya teman-teman lebih mudah memahami, salah satu contoh opportunity cost adalah let's say perusahaan itu punya ketika mau menjalankan usahanya dia punya 2 pilihan gitu ya, apakah dia akan membeli tanah bangunan atau dia menyewa. Dan akhirnya diputuskan dia membeli tanah dan bangunan gitu ya, sehingga biayanya dikapitalisasi dan lain sebagainya kan gitu. Karena perolehan dia dikapitalisasi dan hanya diakui di tahun berjalan itu sebesar nilai penyusutannya. Nah, pilihan kedua sebenarnya dia bisa menyewa gitu kan. Nah, ketika pilihan kedua yang bisa menyewa itu tidak dia gunakan, maka dia kehilangan opportunity cost di situ. Karena atas keputusan ini selalu ada opportunity cost. Begitu juga ketika dia mungkin menjual ke konsumen A padahal dia punya kemungkinan menjual ke konsumen B, itu juga ada opportunity cost di situ. Nah, opportunity cost itu dinilai dan dikurangkan dari laba. Maka secara umum laba ekonomi itu biasanya nilainya selalu di bawah laba akuntansi karena selalu memperhitungkan yang namanya opportunity cost. Kemudian laba ekonomi ini dia penghitungannya tidak terbatas pada periode waktu seperti laba akuntansi ya, karena kesempatan ini kan mungkin dalam satu bisnis kesempatan hanya datang beberapa kali atau bahkan cuma sekali kan gitu, sehingga perhitungan laba ekonomi ini tidak seperti laba akuntansi yang terikat oleh satu periode tertentu.
Nah, laba akuntansi itu apa? Kalau laba akuntansi ya teman-teman sudah paham sendiri, dari awal sampai akhir kita belajar akuntansi, labanya adalah laba akuntansi. Itu keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan secara aktual dan dihitung sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengertiannya. Kemudian cara mendapatkannya, dia total pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit, yaitu biaya untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya eksplisit ini melibatkan beberapa hal seperti biaya bahan baku, upah pegawai, transportasi, ya semua biaya-biaya yang kita tahu ada di dalam akuntansi. Kemudian laba akuntansi ini dia terbatas pada periode waktu tertentu, bisa kuartalan, bisa tahunan, seperti itu, dan kemudian perhitungan laba akuntansi tujuannya biasanya bisa untuk tujuan perpajakan, persiapan laporan keuangan, mengkaji kinerjanya, dan lain sebagainya. Nah, laba akuntansi erat hubungannya dengan yang namanya matching cost against revenue. Jadi pertama kita akui dulu tersebut. Nah, pengakuan pendapatan seperti itu. Jadi pendapatan diakui apabila pendapatan telah terjadi atau dapat direalisasi, realized or realizable, dan pendapatan telah dihasilkan. Untuk pendapatan yang telah terjadi atau dapat direalisasi itu jika perusahaan sudah mendapatkan kas atau menerima kas atau mendapatkan komitmen yang handal untuk mendapatkan kas. Contohnya kalau sudah dapat piutang, kan bisa penjualan kredit, itu dianggap sudah terjadi atau dapat direalisasi. Nah, sementara untuk pendapatan yang telah dihasilkan atau earned itu ketika perusahaan telah melakukan seluruh kewajibannya kepada pembeli atau proses pengelolaan laba telah selesai. Jadi sudah dikirim, sudah di-packing, sudah semua diproduksi dan lain sebagainya sudah selesai. Sampai dengan dikirim ke pembeli, itu semua usaha perusahaan itu untuk mendapatkan laba sudah dilakukan, intinya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengakui pendapatan, kita mengaitkan dengan beban atau expense matching. Nah, ketika pendapatan telah diakui untuk menghitung laba, biaya yang berkaitan dengan pendapatan harus diakui. Jadi matching cost against revenue tadi juga. Dan untuk menjadi perhatian bahwa belanja harus diakui saat terjadi, bukan saat kas keluar. Jadi metode akrual ya, bukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian pengukuran laba itu ada juga yang berulang, tidak berulang, operasi, dan non operasi. Berulang tidak berulang itu adalah arus kas ditambah dengan perubahan nilai wajar aktiva. Jadi perubahan di nilai wajar aktiva itu diakui juga di sini. Kalau yang berulang ya jelas lah, yaitu yang dari aktivitas operasi, yang tidak berulang yang dari nilai wajar aktiva. Dan nilai wajar aktiva itu kan biasanya menghasilkan unrealized gain or loss gitu ya, yang diakui di other comprehensive income, sehingga pengukuran laba dengan berulang dan tidak berulang ini mengukur dampak keuangan tujuannya atas seluruh kejadian pada suatu periode secara komprehensif. Mencakup komponen yang berulang dan tidak berulang, tapi sayangnya dia kurang bermanfaat untuk meramalkan potensi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak berulang. Diakui di situ, susah. Karena kita memprediksi sesuatu yang tidak berulang, itu susah dan hampir tidak ada gunanya dalam prediksi ke depannya. Karena kita yang lebih penting adalah going concern perusahaan, bagaimana dia memaintain perusahaan penghasilan yang berulang. Nah, kemudian ada yang sifatnya operasi dan non-operasi, diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual, mencakup laba ekonomi dan laba permanen. Hampir mirip juga sih sebenarnya, yang berulang tidak berulang, jadi dia operasi dan operasi, laba ekonomi dan laba permanen. Jadi laba yang menghasilkan permanen itu kan yang laba operasi, sementara laba ekonomi kan yang non-operasi gitu ya, termasuk di dalamnya gitu. Keuntungan atau kerugian misalnya pelepas aktiva tetap dan lain sebagainya, semua dimasukkan di sini. Operasi hanya atas kegiatan operasional perusahaan saja yang rutin. Nah, ini melibatkan standar akuntansi, mekanisme pengaturan, insentif manajer juga menjadi dasar perusahaan menyajikan operasi dan non-operasi sebagai pengukuran laba. Ya, ini di sini membahas mengenai pengakuan pendapatan menurut US GAAP. IFRS juga sih, tapi sebenarnya mirip gitu antara IFRS dengan US GAAP. Mereka bilang bahwa yang paling penting dari sebuah pengakuan pendapatan itu adalah timingnya, waktunya, kapan pendapatan itu diakui. Itu merupakan
kalau dia bilang sih the most important financial reporting decision. Jadi keputusan pelaporan keuangan yang paling penting itu adalah ketika perusahaan itu memutuskan atau menyatakan kapan pendapatan itu diakui. Nah, menurut IFRS dan juga US GAAP gitu ya, revenue recognition itu atau pengakuan pendapatan itu baru dilakukan ketika perusahaan memenuhi dua kriteria. Dua-duanya harus dipenuhi. Yang pertama, provided all or substantial portion of the product to be delivered or the service to be performed. The firm has completed what it needs to do on the revenue. Ini yang tadi earn itu sebenarnya. Jadi perusahaan sudah melakukan semua yang dia bisa atau sebagian besar paling tidak substantial portion. Sehingga dari kegiatan bisnis perusahaan gitu ya, sehingga sampai dengan perusahaan barang itu dikirim atau servisnya itu diserahkan. Jadi sudah melakukan semua hal. Yang pertama, yang kedua sama ini yang tadi itu yang dapat direalisasikan realized or realizable tadi. Jadi dia sudah menerima aset, bisa juga cash, bisa receivable atau aset yang lain, atau satisfied a liability, atau memenuhi kewajiban. Nah, di situ misalnya ada advance for a customer, pembayaran biaya muka, pendapatan yang ditangguhkan, gitu. Dengan nilai yang dapat diukur dengan presisi oleh perusahaan. Jadi memenuhi dua ini, sebenarnya sama dengan pengertian yang tadi ya, untuk US GAAP ya, karena tadi kita juga mengambilnya dari standar akuntansi. Nah, tapi menurut SEC atau Securities and Exchange Commission, jadi sebenarnya mirip juga, cuma dia membreakdown menjadi 4. Kapan perusahaan itu bisa mengakui pendapatan. Yang pertama, there is pervasive evidence that an arrangement exists. Jadi ada perjanjian jual beli, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pengiriman sudah dilakukan atau servis sudah diberikan, diserahkan. Kemudian yang ketiga, harga jual dari penjual kepada pembeli itu sudah tetap atau dapat ditetapkan. Terus yang keempat, collectibility atau penagihan kas atau penagihan pendapatannya itu dapat dijamin. Setelah memenuhi empat-empatnya, baru pendapatan itu dapat diakui. Nah, kalau dari penjualan barang sekarang, kita keluarkan dulu yang masalah servis. Seperti apa pengakuannya atas penjualan barang? Yang pertama, the seller has transferred to the buyer the significant risk and reward of ownership of the goods. Jadi si penjual sudah memindahkan resiko dan reward yang signifikan atas kepemilikan dari barang tersebut kepada pembeli. Jadi tidak memegang kepemilikan lagi. Nah, di situ yang kedua. Jadi penjual tidak lagi memiliki pengendalian atas keterlibatan atas kepemilikan yang tadinya ada, karena sudah ditransfer kepada pembeli. Kemudian jumlah dari pendapatan bisa diukur dengan handal. Yang keempat, it is probable that the seller will obtain the economic benefit associated with the transaction. Jadi adanya manfaat ekonomis yang akan diperoleh oleh si penjual akibat transaksi tersebut. Kemudian yang terakhir, biayanya yang terjadi atau yang akan terjadi itu dapat diukur dengan handal. Itu untuk mengakui pendapatan penjualan barang. Ini sudah tadi, jadi pendapatan diakui jika telah terjadi atau dapat direalisasi, realized or realizable, dan juga telah dihasilkan, ini sudah. Nah, kemudian dari pengakuan pendapatan tersebut, kenapa ditekankan bahwa pengakuan pendapatan itu penting dan utamanya terkait masalah timing, gitu ya. Kapan waktu yang tepat mengakui pendapatan? Nah, karena jika tidak tepat, ada menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika perusahaan terlalu cepat atau terlambat mengakui pendapatan, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Bisa juga pendapatan tahun depan kita sudah akui tahun ini kita baru akui di tahun depan, seperti itu.
Nah, terus kemudian jika pendapatan diakui sebelum adanya kepastian realisasi yang layak, itu belum jelas, gitu, maka pendapatan dapat diakui pada satu periode kemudian dilakukan koreksi sehingga laba periode pertama dinyatakan terlalu tinggi atau terlalu rendah, understate atau overstate. Dua-duanya sama, intinya membuat laporan keuangan perusahaan itu menjadi tidak handal sebenarnya, gitu, dengan kesalahan dalam menetapkan kapan mengakui pendapatan. Nah, kemudian ada juga faktor-faktor gitu ya yang mempengaruhi ketidakpastian penagihan pendapatan atau pengakuan pendapatan itu kapan gitu ya. Pertama, ketidakpastian itu timbul ketika ada pengakuan pendapatan jika terdapat hak untuk mengembalikan oleh konsumen. Yang kedua, ada pendapatan franchise. Yang ketiga, perjanjian biaya produk, pembiayaan produk. Yang keempat, pendapatan kontrak. Kita bahas satu persatu. Jadi pengakuan pendapatan jika terdapat hak untuk mengembalikan. Jadi ada retur. Nah, tapi ini returnya tidak bisa diprediksi gitu. Nah, itu membuat kesulitan dalam penagihan pendapatan. Nah, di sini definisinya atau penjelasannya, penjualan dan biaya penjualan diakui tetapi dikurangi untuk mencerminkan taksiran pengembalian dan beban terkait. Jika tidak penuhi, maka pengakuan pendapatan ditangguhkan. Itu bisa ditangguhkan gitu. Kita tidak yakin bahwa pendapatan ini bisa dikembalikan. Kita sudah mengakui pendapatan, kita harus nge-reverse tuh. Nah, terkadang rumit dan terkadang lebih mudah ketika kita menangguhkan. Kemudian pendapatan franchise juga, jadi meskipun sudah keluar biaya-biaya gitu ya, matching cost against revenue, tapi pendapatan komisi dari penjualan franchise itu diakui hanya jika seluruh jasa yang material dan kondisi yang terkait dengan sebagian besar telah dilakukan atau dipenuhi oleh franchisor atau yang memberikan franchise. Itu baru mengakui itu tunggu dulu sampai semua selesai kegiatannya baru diakui. Nah, kemudian perjanjian pembiayaan produk, perjanjian yang melibatkan transfer atau perolehan persediaan oleh sponsor yang meskipun seringkali menyerap pendapatan secara substansi merupakan perangkat pembiayaan persediaan. Ya, ini jadi gini, jadi sebenarnya bukan pendapatan gitu ya, tapi menyerupai pendapatan. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan A, dia menjual barang dagangannya ke perusahaan B, tapi dengan perjanjian di suatu hari nanti perusahaan akan membeli lagi barang dagangan tadi yang dijual ke perusahaan B gitu. Jadi seakan-akan si perusahaan A itu menjual dan nanti B meretur gitu ya. Tapi secara prinsip ini sebenarnya bukan jual beli, ini adalah akun pembiayaan gitu. Jadi A mendapatkan pembiayaan dari B dengan menjaminkan barang dagangannya seperti itu. Nah, secara kalau dengan pengertian atau dengan substansi seperti itu, seharusnya perlakuan akuntansinya juga berbeda dengan akuntansi jual beli gitu. Misalnya kayak aset ya tentunya tidak berpindah sebenarnya, tetap dicatat di perusahaan A lah, seperti itu. Itu perjanjian pembiayaan produk. Nah, itu juga membuat kebingungan dalam mengakui penghasil pendapatan. Nah, itu bukan jual beli, itu adalah pembiayaan. Yang keempat, pendapatan kontrak. Jadi berdasarkan metode akuntansi persentase penyelesaian yang dilakukan oleh kontrak jangka panjang, penjualan dan laba kotor diakui saat pekerjaan dilakukan berdasarkan hubungan antara biaya akrual yang terjadi dengan taksiran biaya penyelesaian total. Penjualan disesuaikan secara transaktif berdasarkan revisi estimasi biaya kontrak total dan nilai kontrak. Taksiran kerugian dicatat pada saat teridentifikasi, klaim kepada pelanggan diakui saat klaim dibayar. Ya, pendapatan kontrak ini dia pakai metodenya kan persentase penyelesaian. Gitu ya. Jadi semuanya sih bersifat estimasi gitu ya, estimasi dari biaya penyelesaian totalnya berapa, persentasenya berapa dan lain sebagainya, tidak benar-benar berapa biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan pada satu periode akuntansi tertentu. Pendapatan kontrak ini juga membuat kebingungan ketika mengakui pendapatan. Nah, implikasi pengakuan pendapatan terhadap ALK, jadi pengakuan pendapatan merupakan titik kritis penentuan laba. Maka harus ditentukan metode yang mencerminkan realita ekonomi secara layak. Ini salah satu yang paling penting tadi dibilang kan. Kemudian berikutnya, adanya ketidakpastian signifikan terkait kemampuan penjual untuk merealisasikan pembayaran tidak tunai. Transaksi ini bisa terjadi ketika pembelinya itu memiliki modal sedikit atau thin capitalization, memiliki hutang
banyak atau jika aktiva pembeli sebagian besar berasal dari penjual. Karakteristik ini menimbulkan kerugian apabila pendapatan diakui seluruhnya. Nah, ini nyambung dengan yang minggu kemarin ya, atau 2 minggu yang lalu saya lupa bahas masalah ini. Jadi ketika penjualan itu kita rely pada 1 atau 2 atau lebih atau beberapa saja pembeli, itu dapat meresikokan kelangsungan perusahaan bahkan gitu, terutama jika gagal bayar dari pihak konsumen. Nah, ini misalnya salah satu indikasinya itu ketika kita menjual secara kredit tentunya kepada konsumen. Nah, konsumen itu modalnya dikit, tapi utangnya banyak, dan dia aktivanya itu sebagian besar dari penjual. Jadi aktiva terbesarnya dia adalah inventory yang dibeli dari perusahaan kita misalnya. Nah, kemudian dia punya utang banyak, kemudian dia dikejar-kejar oleh pemberi hutangnya kan. Jadi dia bergantung sekali terhadap penjualan dari barang dagang kita yang dijual kembali lah gitu. Nah, itu sangat beresiko ketika kita akui semuanya. Biasanya kita cadangkan bad debt expense, bad debt allowance for bad debt di situ, karena perusahaan kayak gini tuh sangat berbahaya. Udah modalnya dikit, utangnya banyak, gitu kan. Ketika terjadi gagal bayar, gagal menjual, maka dia akan gagal membayar hutangnya dan akhirnya dipilotkan dan sebagainya. Itu biasanya kita membuat atau bahkan menunda pengakuan pendapatan sampai dengan kita yakin bahwa si perusahaan ini mampu menyelesaikan kewajiban di masa yang akan datang. Ya, ini peta PSAK penghasilan gitu ya. Jadi penghasilan terdiri dari pendapatan capital gain, pendapatan dibagi menjadi 3, usaha, operasi yang dihentikan, dan sewa. Usaha itu mulai dari PSAK 23 mengenai pendapatan yang telah dirubah menjadi PSAK 72 mengenai pendapatan, sampai dengan PSAK 62 mengenai kontrak asuransi, operasi yang dihentikan di PSAK 58, sewa PSAK 30 yang dirubah juga baru-baru ini dengan PSAK 73. Capital gain juga diatur di PSAK 1 penyajian dan KKPK atau kerangka konseptual pelaporan keuangan. Ya, menurut PSAK 23 kita bahas sedikit mengenai pendapatan. Bentar. Ya, jadi pendapatan. Penghasilan dulu. Penghasilan itu terdiri dari 2, pendapatan dan gain tadi. Penghasilan sendiri merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan itu timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda. Macam sebutan dari pendapatan ini: penjualan, penghasilan jasa atau fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, pendapatan ini biasanya hanya diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal untuk pendapatan. Untuk keuntungan, dia merepresentasikan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa, yaitu selain yang rutin, selain yang operasional, operasi perusahaan rutin. Nah, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi dari aktivitas normal perusahaan, aktivitas normalnya, entitas selama suatu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal. Nah, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu likuiditas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kira-kira rumusannya gitu, imbalan pendapatan itu adalah imbalan dikurangi dengan diskon dagang atau potongan harga. Nah, ini juga tadi sudah dibahas gitu, yang penjualan, yang pengakuan pendapatan bagian penjualan barang. Jadi
penjualan barang itu diakui ketika kondisi-kondisi ini semuanya sudah terpenuhi. Yang pertama, risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah secara signifikan. Dua, tidak lagi melakukan atau memiliki pengelolaan atau pengendalian efektif atas barang yang diserahkan. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal, manfaat ekonomi mengalir ke entitas, dan biaya terkait transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Ini baru kita akui sebagai pendapatan atau penjualan. Nah, perpindahan risiko dan manfaat kepemilikan itu sama dengan pemindahan hak milik atau penguasaan. Tetapi tidak sama dengan yang pertama jika penjual memberikan jaminan di luar jaminan normal. Jadi ada banyak garansi gitu ya, sehingga resiko itu belum sepenuhnya berpindah dari penjual. Yang kedua, pendapatan tergantung dari kemampuan barang untuk dijual lagi oleh pembeli. Tadi seperti contohnya gitu ya, kita menjual kredit kepada perusahaan atau pihak yang asetnya itu aktifanya itu banyak dari barang dagangan yang dibeli dari perusahaan kita gitu. Nah, itu resiko gagal bayarnya sangat tinggi dan itu belum termasuk dalam perpindahan resiko sebenarnya seluruhnya, jadi masih sebagian saja. Kemudian pengiriman barang bergantung kepada ketersediaan instalasi yang masih dikerjakan oleh penjual dan menjadi bagian dari kontrak. Jadi belum adanya pemindahan resiko karena masih harus dan belum artinya belum melakukan semua hal yang belum melakukan semua hal yang bisa dilakukan oleh penjual gitu ya. Jadi masih ada hal yang harus dilakukan oleh penjual. Belum mendapatkan laba gitu ya, belum bisa diakui sebagai pendapatan karena belum selesai tugasnya. Yang keempat, pembeli memiliki hak untuk membatalkan dan jika traitor tidak dapat dipastikan, seperti yang tadi dibahas juga. Jadi ada kemungkinan untuk dikembalikan dan tingkat traitornya itu kita nggak bisa memastikan. Nah, itu sehingga risiko masih bisa kembali ke penjual. Nah, itu untuk penjualan barang. Kemudian kalau penyerahan jasa, jika hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka penjualan dapat diakui. Jadi, dapat diestimasi secara andal. Dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Dapat diestimasi secara andal ini, ada beberapa kriteria. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Kedua, manfaat ekonomi mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya terkait transaksi tersebut diukur secara andal. Nah, itu baru bisa diakui penyerahan jasanya. Jika hasil transaksi tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat dipulihkan. Jika ini tadi, transaksinya itu tidak dapat diukur secara andal gitu, jadi kita hanya akan mengakui sebesar biaya yang dapat dipulihkan, yang terjadi, biaya yang sudah terjadi dan dapat dipulihkan. Jika kemungkinan kecil biaya yang terjadi dapat dipulihkan, maka pendapatan tidak diakui dan biaya yang timbul tidak diakui sebagai beban, gitu ya. Jadi ketika biayanya itu tidak pulih, maksudnya kita kemungkinan itu tidak dapat dipulihkan biayanya, tidak dapat dikembalikan seperti itu, maka pendapatan jangan diakui dulu dan beban biaya juga tidak diakui dulu. Tapi bisa jadi diakui di kemudian hari gitu ya. Ketika hal-hal ini bisa dipenuhi di masa yang akan datang. Nah, kemudian penyerahan jasa estimasi andal biasanya diperoleh setelah entitas mencapai persetujuan dengan pihak lain, dengan pihak lawan transaksi tentunya mengenai yang pertama, hak masing-masing pihak yang pelaksananya dapat dipastikan secara hukum terkait dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak tersebut. Jadi ada perjanjian, biasanya ada semacam agreement antara penyerahan jasa ini, antara pemberi jasa dengan penerima jasa. Nah, dan dalam agreement itu biasanya yang pertama itu dia ada hak masing-masing pihak seperti apa, imbalan yang dipertukarkan itu apa dan bagaimana metodenya, dan ketiga dia cara dan persyaratan penyelesaiannya seperti apa. Metode penentuan tingkat penyelesaiannya yang pertama bisa menggunakan survei pekerjaan, kedua presentase jasa yang telah dilakukan, atau yang ketiga presentase biaya yang timbul. Nah, ini diatur di PSAK 23 gitu ya, dari ada 10 gitu, ada macam-macam imbalan instalasi, imbalan jasa termasuk dalam harga produk, komisi iklan sampai dengan imbalan dari pengembangan piranti lunak sesuai kebutuhan.
Beda-beda imbalan, beda-beda perlakuannya. Nah, kemudian tadi kan pendapatan itu bisa berupa penjualan, bisa berupa penyerahan jasa, bisa juga berupa bunga royalti dividen. Bunga itu diukur menggunakan suku bunga efektif, royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian, biasanya dengan garis lurus gitu ya. Pengakuannya sepanjang masa dia megang royalti. Yang ketiga, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Biasanya ketika diumumkan dividen itu sudah terutang dividen itu oleh perusahaan itu sudah mengakui utang dividen ketika pengumuman dividen, dan penerima dividen dia bisa mengakui penghasilan dividen ketika sudah diumumkan. Kemudian imbalan dan royalti yang dibayarkan untuk penggunaan aset entitas seperti merek dagang, paten, bla bla bla, normally diakui sesuai dengan substansi perjanjian. Gitu ya, ada perjanjiannya. Tapi prakteknya umumnya itu biasanya dia menggunakan garis lurus sepanjang masa kontrak. Nah, kemudian ada isu mengenai prinsipal atau agen di situ gitu. Jadi pendapatan itu hanya meliputi arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Gitu. Jadi jumlah yang manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Jadi pendapatan itu hanya yang diakui adalah yang memberikan manfaat ekonomi bagi entitas tersebut, gitu ya, bukan bagi pihak lain juga. Jadi, tapi kan kadang ketika kita menjual barang atau menyerahkan jasa, di dalamnya ada elemen yang untuk pihak ketiga, misalnya pajak PPN gitu ya, PPN atau pajak penjualan kalau dia Pemda gitu ya, melekatkan itu dengan harga jual yang kita berikan. Nah, meskipun melekat, itu tidak kita akui sebagai pendapatan. Karena itu merupakan kepentingan pihak ketiga yang menempel saja dengan kepentingan kita mendapatkan penghasilan kan gitu. Nah, hal tersebut harus dikeluarkan dari pendapatan. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Arus masuk bruto manfaat ekonomi mencakup jumlah yang ditagih untuk kepentingan prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas agen, itu tidak diakui juga, harus dikeluarkan. Jadi kan kalau agen itu kan juga dia bisa collecting receivable juga ya, jadi bisa menagih piutang, sehingga itu adalah salah satu jobnya misalnya dari agen gitu. Itu uangnya masuk ke agen itu sebenarnya adalah yang kita sampaikan kepada prinsipal. Harus kita pisahkan. Pendapatan dari agen adalah komisi yang diterima dan umumnya sudah ditetapkan di awal. Sebenarnya sudah ditetapkan antara perjanjian prinsipal dengan agen. Sehingga uang apapun yang masuk ke agen itu sebenarnya adalah uang prinsipal. Dan itu tidak kita akui sebagai penghasilan ketika posisi kita itu adalah agen. Nah, penentuan suatu entitas bertindak sebagai prinsipal atau agen mensyaratkan adanya pertimbangan dan penilaian dari seluruh fakta dan kondisi yang relevan. Nah, ini untuk penentuan prinsipal atau agen. Jadi, suatu entitas bertindak sebagai prinsipal apabila ada hal tersebut, gitu ya. Yang pertama, entitas mempunyai tanggung jawab utama untuk menyediakan barang atau jasa untuk pelanggan. Dia yang menyediakan jasa atau barang atau jasa untuk pelanggan, bukan agennya, tapi dia. Agennya hanya meneruskan saja. Kemudian yang B, entitas mempunyai resiko persediaan. Jadi dia punya persediaan tuh, gitu kan. Kemudian entitas mempunyai kebebasan untuk menentukan harga, baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, entitas ini menanggung resiko kredit pelanggan atas jumlah yang dapat diterima dari pelanggan. Kalau nggak gagal bayar dan sebagainya, yang menanggung resiko adalah si prinsipal. Entitas bertindak sebagai agen jika entitas tidak menanggung dampak manfaat resiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa. Yang menanggung tentunya adalah prinsipal. Dan jika tidak menanggung, maka dia adalah agen. Kemudian salah satu fitur yang mengindikasikan entitas bertindak sebagai agen adalah jumlah yang diterima entitas telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang tadi saya bilang, biasanya sudah di awal. Apakah dalam bentuk imbalan tetap per transaksi, atau persentase tertentu dari jumlah tagihan pelanggan, gitu ya. Itu bisa dari dasar penjualan atau penagihan, dan lain sebagainya.
atau bahkan jumlahnya fix gitu ya. Dari sebulan kamu aku kasih segini gak digaji gitu. Itu juga bisa salah satu alternatif juga. Nah, ketika itu ditetapkan di awal, dia biasanya mengindikasikan dia bertindak sebagai agen karena uang berapapun yang masuk ke dia itu adalah untuk kepentingan prinsipal. Kemudian pengakuan pendapatan terkait kontrak jangka panjang. Jadi di operating cycle long term kontrak itu berbeda. Operating cycle untuk long term kontrak itu berbeda dengan perusahaan manufaktur lainnya. Paling nggak di 3 hal ini. Yang pertama, the period of construction may span many accounting periods. Periodenya untuk konstruksi itu selesai itu melibatkan lebih dari satu periode akuntansi, beberapa bahkan gitu. Kemudian kontraktor identify customers and agree to build customized project for the customers for a contract price and terms agreed upon in advance of construction, or at least in the early stage. Jadi kan nyambung di atasnya gitu ya. Jadi pembangunannya itu bisa multi years, akan tetapi harga kontraknya atau terms-nya atau persyaratannya itu ditetapkan di awal periode, bahkan ketika kadang-kadang sebelum pekerjaan konstruksi itu dimulai. Walaupun melibatkan banyak periode akuntansi, tetapi ditetapkan di awal harganya. Kemudian customers often make periodic payment of the contract price as a work progress. Jadi pembayarannya oleh customers itu berdasarkan termin, biasanya juga diatur di dalam kontrak. Metodenya dulu pakai 2 ya, percentage of completion method dan juga completed contract method gitu ya. Bisa pakai persentase penyelesaian, bisa pakai penyelesaian kontrak. Kemudian juga pengakuan pendapatannya pakai installment method atau cost recovery method, pakai metode pembayaran cicilan, termin atau pemulihan biaya. Oke, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya terkait pendapatan ini. Yang pertama, sifat dan jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dan cara pengiriman barang atau jasa yang menyertainya itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena perbedaan sifat atau jenis barang, mungkin juga perbedaan waktu pengakuannya. Cara pengirimannya juga sama gitu ya. Karena sebagai contoh misalnya FOB shipping point, FOB destination point, nanti point of sale-nya berbeda, waktu pengakuan pendapatannya juga berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua, uang muka yang diakui entitas pada suatu periode seharusnya diakui sebagai penghasilan pada periode setelahnya. Jadi uang muka itu diakui nanti gitu kan, karena belum earn gitu loh. Semua usaha perusahaan itu belum dilakukan sampai maksimal, itu belum boleh mengakui pendapatan. Kemudian penghasilan pada suatu entitas pada PSAK menggunakan pendekatan capital maintenance. Jadi perhatikan perubahan laporan posisi keuangan neraca, teliti apakah ada pengaruhnya terhadap penghasilan entitas. Paling mudah adalah salah satunya karena elemen-elemen dalam laporan keuangan yang ada 5 atau 7 itu saling terkait sebenarnya. Akun-akun di neraca sebagian terkait dengan atau mayoritas juga sebenarnya terkait dengan akun-akun di laba rugi. Sebagai contoh, akun receivable tentunya terkait erat dengan akun sales di situ sebagai indikasi dari penjualan kredit. Nah itu ada pengaruhnya, makanya harus dipahami antara perubahan di laporan posisi keuangan juga di laporan laba rugi, ada kaitannya tidak? Karena beberapa akun dia interdependent kan, dia saling terkait. Kemudian yang keempat, hati-hati dalam menentukan suatu entitas sebagai prinsipal atau agen. Bisa jadi entitas mengaku agen padahal memenuhi syarat sebagai prinsipal sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Nah itu karena ketika agen dan prinsipal pengakuan pendapatannya berbeda, jadi kita harus berhati-hati. Maksudnya dengan panduan-panduan tadi, ketika memenuhi prinsipal, meskipun di agen nyamar jadi prinsipal, kita harus tetapkan dia sebagai prinsipal. Kemudian yang kelima, ketentuan fiskal atau pajak penghasilan terkait pendapatan pada dasarnya mengikuti ketentuan PSAK secara taat asas. Di Undang-Undang Pajak Penghasilan juga dinyatakan seperti itu. Tetapi secara ketentuan PPN itu terutang saat mana yang lebih dulu antara penyerahan barang atau atas penerimaan atau penerimaan uang. Mana yang lebih dulu gitu kan? Penyerahan barang atau penerimaan uang itu PPN. Tetapi kalau PPH dia pakai PSAK, dia pakai akrual juga gitu kan.
Nah, itu biasa jadi ada beda waktu juga ini antara PPH dengan PPN gitu kan, sehingga ketika diaktualisasi nggak ketemu, di PPH belum diakui, di PPN sudah diakui atau sebaliknya. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, pengakuan biaya beban atau beban kriteria itu GAAP dan IFRS sepakat gitu terkait beban ini dengan basis akrual gitu. Apa namanya, harus memenuhi dua hal ini. Yang pertama, biaya yang dapat diasosiasikan secara langsung pada penghasilan itu harus diakui sebagai beban di periode ketika perusahaan mengakui penghasilan tersebut. Jadi diakui langsung ketika perusahaan mengakui pendapatan. Nah, tetapi biaya yang tidak langsung diasosiasikan kepada penghasilan harus diakui sebagai beban di periode di mana perusahaan menikmati servis atau keuntungan dari biaya tersebut di dalam operasi. Jadi mungkin paling gampang cost yang directly associated with revenues itu seperti yang ada kaitannya dengan biaya-biaya di COGS. Itu biasanya diakui langsung di periodenya. Sementara biaya yang tidak langsung mungkin adalah biaya administrasi umum atau mungkin salah satu contohnya yang lintas tahun adalah R&D yang harus dikapitalisasi gitu karena masa menikmatinya itu nggak cuma 1 tahun. Masa menikmatinya beda dengan kita telepon, biaya telepon ya diakui hanya pada saat itu. Ketika sudah occur, sudah kita melakukan telepon, maka biaya telepon itu kita akui kan gitu. Tapi R&D kan kita bisa mengakui bertahun-tahun sehingga harus dikapitalisasi. Nah, cost of sales tadi itu ya, biaya yang terkait dengan sales lah intinya. Apa aja, raw material, work in progress, finished good, juga inventory, labor, supplies, overhead cost seperti depresiasi relatif dengan pabrik biasanya. Nah, kemudian ada isu of balance sheet financing agreement juga terkait di aktivitas operasi juga, gitu kan. Leases kemarin sudah kita cover gitu ya, gimana operating lease yang sebenarnya adalah capital lease itu bisa digunakan sebagai off balance sheet financing. Juga kemarin juga penggunaan SPV ketika sale of receivable yang sebenarnya dia diagunkan untuk mendapatkan utang, sebenarnya bukan penjualan. Nah, itu juga seakan-akan penjualan piutang sebenarnya dia adalah agunan saja. Itu off balance sheet financing juga. Kemudian use of another entity to obtain financing, jadi menggunakan SPE kemarin, special purpose entity, itu juga suatu metode untuk off balance sheet financing. Kemudian yang hari ini seperti product financing agreement gitu, yang tadinya seakan-akan seperti jual barang dagangan gitu ya, sebenarnya nantinya akan dibeli kembali, itu adalah bentuk dari financing sebenarnya. Dan itu adalah off balance sheet financing juga. Terus yang kelima itu R&D financing agreement, mirip-mirip dengan product financing agreement sebenarnya. Dan kemudian take or pay throughput contract itu seperti contohnya mungkin penjualan oleh perusahaan migas gitu ya, atau perusahaan oil and gas gitu. Nah, oil and gas itu berbeda kadang-kadang karena dia biasanya kontraknya di awal gitu. Jadi misalnya ada perusahaan A menjual gas kepada perusahaan B gitu, maka perusahaan A itu menetapkan akan menjual sekian banyak dalam termin sekian dan harganya ditetapkan di awal. Nah, itu biasanya juga dipakai untuk off balance sheet financing karena harganya tidak sesuai harga pasar gitu kan. Tidak sesuai dengan fluktuasi juga sebenarnya. Dan itu si pembeli menanggung resiko ketika barang tidak dikirimkan, ketika ada kebakaran dan lain sebagainya, dia tetap harus membayar. Karena kesepakatannya seperti itu. Dan juga kalau perusahaan A menanggung risiko, meskipun harganya naik tinggi, dia tetap harus menjual dengan harga yang sudah ditetapkan, meskipun harganya 2-3 kali lipat lebih tinggi gitu kan. Nah, itu juga biasanya dijadikan sarana untuk off balance sheet financing. Extraordinary gain or loss, unusual in nature dan infrequent in occurrence yang terjadi sekali-sekali saja. Misalnya adanya kerugian akibat ada bencana alam atau penjualan aktif startup, itu extraordinary gain on losses. Terakhir, accounting for income tax. Jadi ketika kita laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK gitu ya, akrual, dan laporan fiskal itu didasarkan pada peraturan, bukan berdasarkan PSAK, peraturan perpajakan, maka kita harus memperhatikan adanya differences
perbedaan di situ, baik temporary differences atau yang biasa disebut beda waktu, dan juga permanent differences atau beda tetap. Beda waktu mungkin teman-teman juga hafal juga, contohnya mungkin seperti penggunaan metode penyusutan, penggunaan metode persediaan itu beda waktu. Sementara beda tetap itu adalah yang objek bukan objek, final tidak final itu adalah beda tetap. Ya. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini terkait aktivitas operasi. Nanti sisanya mengenai arus kas akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, yang mau ditanyakan? Oke, saya tidak akan mengambil waktu teman-teman lebih lama lagi untuk menyiapkan berbuka. Mungkin juga ada yang mau ngabuburit. Nggak apa-apa, sudah tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Jadi gitu untuk pertemuan hari ini. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan lah gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Selamat melanjutkan tugas kelompok. Nanti minggu depan silahkan dipersiapkan slide-nya. Nggak perlu panjang-panjang. Seperti yang tadi saya sampaikan, waktunya hanya 10-15 menit presentasi, 5-10 menit untuk tanya jawab. Jadi tolong jangan panjang-panjang dan se-concise mungkin. Jadi itu, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, perkuliahan ini saya akhiri. Selamat menunggu waktu berbuka bagi yang berpuasa. Semoga apa yang saya sampaikan, yang kita pelajari di siang hari ini ada manfaatnya, setidaknya bagi saya pribadi dan bagi teman-teman pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat berbuka ya teman-teman, kira-kira 2 jam lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bang. Terima kasih.